Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di Hello Podcast bersama saya Aisyah. Gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, Hello Podcast akan bincang-bincang dan diskusi hal-hal yang menarik untuk dibahas dan kami juga selalu mendatangkan narasumber yang keren-keren pastinya. Oke, hari ini saya nggak mungkin sendiri. Saya hari ini ditemani oleh beberapa teman narasumber yang akan memberikan penjelasan dan juga pendapat mereka mengenai topik yang akan kita bahas kali ini. Mungkin sebelum mulai, saya mau nyapa dulu nih teman-teman narasumber yang udah join hari ini. Yang pertama ada Syakis. Halo Syakis, gimana nih Kis kabarnya? Halo Aisyah, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Lalu narasumber yang kedua ada Syarla. Halo Syarla, Halo Aisyah, gimana? Syarla sehat? sehat Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Lalu narasumber yang ketiga ada Zahra. Hai Zahra, Halo, gimana Zahra kabarnya? Sehat? alhamdulillah sehat. Lalu narasumber kita yang terakhir ada Bintang. Halo Bintang, Halo Kak Aisyah, gimana Bintang kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Kak Aisyah kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, tadi kita udah kenalan ya sama teman-teman narasumber yang datang pada kesempatan kali ini. For information aja, narasumber yang datang kali ini merupakan pelajar-pelajar dari SMK Semak Bogor. Oke, kayaknya mereka juga udah nggak sabar ya mau diskusi dan ngasih pendapat mereka soal topik kita hari ini. Jadi teman-teman, podcast kita kali ini temanya adalah pandangan generasi muda terhadap Pancasila dan kebijakan pemerintah dewasa ini, dengan topik utamanya yakni Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sebetulnya cukup berat nih ya bahasannya, tapi tenang aja, kita akan membahasnya dengan santai dan asik tentunya. Oke, Omnibus Law, pasti teman-teman listener udah nggak asing ya dengan istilah ini. Betul banget, Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja beberapa bulan kemarin baru aja disahkan oleh DPR dan sempat ngehebohin satu Indonesia karena menuai banyak kontroversi, terutama untuk kaum buruh. Lalu Indonesia seakan terbelah dua dalam kasus Omnibus Law ini, yaitu ada pihak yang mendukung dan juga ada pihak yang menentang. Masing-masing memiliki alasan dan argumentasi yang kelihatan mereka yang setuju dan mendukung, serta mereka yang sangat keras menolak, sama kuat dan sama masuk akal. Tapi sebenarnya, apa sih Omnibus Law itu? Mungkin kita bisa langsung ke narasumber yang pertama nih, Syakis. Gimana nih, Kis? Sepertinya teman-teman listener yang ada di rumah masih penasaran apa itu Omnibus Law. Mungkin Syakis bisa bantu menjelaskan? Oke, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian dari Omnibus Law ini ya. Baik, silakan Syakis. Baik, jadi Omnibus Law itu sebenarnya merupakan sebuah konsep untuk membentuk undang-undang utama dengan cara mengamandemen atau menggabungkan beberapa macam topik undang-undang, sekaligus merevisi atau memangkas beberapa undang-undang lain yang sekiranya bermasalah. Karena hal ini untuk bertujuan merampingkan regulasi dari segi jumlah agar tepat sasaran. Jadi seperti itu penjelasan mengenai Omnibus Law. Dan dalam sejarahnya juga ada kalanya Omnibus Law ini digunakan untuk melahirkan amandemen yang kontroversial, sehingga beberapa kalangan itu menilai kalau Omnibus Law ini itu bertentangan dengan yang namanya demokrasi. Lalu dalam sejarahnya di Indonesia juga, sebenarnya Omnibus Law itu sempat disinggung nih sama Presiden kita Joko Widodo saat pelantikannya. Jadi beliau mengatakan kalau beliau akan mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang nantinya akan jadi Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang akan kita bahas sekarang dan juga Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Ya, jadi seperti itu penjelasan dari saya mengenai Omnibus Law ini. Oke, tadi Syakir sudah menjelaskan ya tentang apa itu Omnibus Law, dan saya mungkin akan merangkum gitu ya penjelasan dari Syakir. Jadi sebenarnya intinya nih ya teman-teman, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini adalah undang-undang yang dibuat untuk menyederhanakan atau merevisi beberapa undang-undang. Lalu sebetulnya Omnibus Law ini sudah bisa dibilang udah disiapkan cukup lama gitu ya, udah direncanakan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi bisa dibilang rencananya cukup matang gitu ya. Namun kenyataannya Omnibus Law ini malah menuai berbagai polemik. Bahkan kaum buruh tuh sampai turun ke jalanan untuk berdemo. Lalu masyarakat Indonesia juga menaikkan tagar
tolak Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat Omnibus Law ini menuai banyak kecaman dan juga penolakan bahkan sejak masih dalam tahap rancangan? Kenapa sampai menghebohkan masyarakat Indonesia gitu? Mungkin teman-teman narasumber yang lain ada yang mau berpendapat? Saya ingin berpendapat nih. Menurut pandangan saya, negara mana sih yang tidak mau jika memiliki ekonomi yang stabil, mengalami pertumbuhan, dan mempunyai sumber daya manusia dengan daya saing yang tinggi? Namun di dalam berproses menuju tujuan tersebut, pasti ada sebuah aturan ataupun kebijakan yang diberlakukan. Sebenarnya semua peraturan atau kebijakan pemerintah itu pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, di sini pihak yang pro atau merasa diuntungkan itu investor, sedangkan pihak yang kontra atau merasa dirugikan itu para buruh. Tapi pastinya pemerintah itu bikin peraturan Omnibus Law ini punya itikat yang baik atau alasan yang baik, yaitu demi kemajuan negara dan juga kesejahteraan masyarakatnya, terutama di bidang ekonomi. Cuman kayaknya Omnibus Law ini belum sepenuhnya bisa memuaskan masyarakat. Jadi menurut saya seharusnya kalau pemerintah menerapkan suatu peraturan itu perlu disosialisasikan atau dijelaskan terlebih dahulu agar masyarakat paham dan gak bikin kerusuhan di mana-mana. Seperti itu. Betul banget loh kata Syarla. Kalau emang tujuannya baik, kenapa sih nggak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat? Oke, jadi kalau kita pikir benar ya namanya undang-undang atau suatu peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti akan menimbulkan tim yang pro dan tim yang kontra. Lalu benar juga nih tadi kata Syarla untuk mengurangi demonstrasi atau misunderstanding yang terjadi di kalangan masyarakat, suatu peraturan itu perlu disosialisasikan terlebih dahulu agar masyarakat lebih paham maksud dan tujuan dari peraturan tersebut. Gitu ya, teman-teman. Iya, benar seperti itu. Tapi mikir nggak sih kalian, kalau sebenarnya pemerintah tuh kurang terbuka sama masyarakatnya. Jadi banyak orang-orang atau oknum yang memanfaatkan ketidakterbukaan pemerintah dengan cara menyebarkan hoax ke masyarakat. Iya, benar. Apalagi kalian tahu kan, masyarakat Indonesia tuh mudah sekali termakan isu-isu yang nggak benar. Oke, teman-teman. Tadi udah dengar nih pendapat dari Syarla dan Syakir. Kayaknya mereka juga satu pemikiran gitu ya. Kalau untuk narasumber yang lain gimana nih? Mungkin kita ke Bintang. Gimana Bintang? Boleh dong kasih pendapat nih? Oke, terima kasih Kak Aisyah sudah mengundang ke podcast ini. Kita pasti masih ingat ya, pada tahun 2020 lalu ada demonstrasi penolakan Omnibus Law di berbagai daerah Indonesia. Ada dari kaum buruh, mahasiswa, sampai aktivis lingkungan juga ada. Demonstrasi ini diwarnai kekerasan oleh polisi. Polisi menangkap para demonstran dengan dalih menyebarkan hoax. Padahal draft dan naskah resmi Omnibus Law saja sulit diakses. Bagaimana bisa polisi menuduh demonstran menyebarkan draft Omnibus Law palsu, padahal draft resminya saja sulit diakses? Di laman resmi DPR saja tidak ada. Hal ini tentu menciderai makna demokrasi dan sila keempat Pancasila, hanya karena perbedaan penafsiran sampai harus dipidanakan. Oke, jadi salah satu yang menyebabkan kontroversi ini adalah karena masyarakat mempertanyakan gitu ya, Bintang, mana sih naskahnya Omnibus Law ini sehingga terjadi kesalahpahaman. Betul Kak Aisyah, sebetulnya banyak versi draft RUU Omnibus Law yang beredar di media. Salah satunya draft yang dikirimkan ke media oleh anggota DPR RI, Bapak Ahmad Baidowi, yang berisi 905 halaman. Beliau mengatakan bahwa naskah itulah yang asli. Ternyata naskah tersebut berbeda dengan naskah yang dikirimkan ke Presiden. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan. Masyarakat, terutama para buruh sampai turun ke jalanan itu berarti penyebabnya karena ada kecurigaan gitu ya, akibat kurang transparansinya pemerintah soal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi kayak masih simpang siur gitu ya. Lalu sepertinya RUU-nya bisa dikatakan tertutup karena pembahasannya terkesan buru-buru. Benar gitu ya, Bintang? Ya, benar banget. Apalagi mengingat kondisi pandemi di Indonesia saat itu sedang tidak stabil. Seharusnya pemerintah lebih mengedepankan masalah COVID dahulu, bukannya membuat undang-undang kontroversial di tengah susahnya masyarakat. Nah, bener tuh. Itu kan bertentangan ya sama sila-sila yang ada di Pancasila, termasuk sila keempat dan sila kelima. Di mana sila keempat kan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, Omnibus Law ini itu bertentangan dengan inti dari sila tersebut, yaitu mengenai permusyawaratan atau musyawarah. Jadi, alangkah baiknya
kalau poin-poin di dalam RUU tersebut dievaluasi kembali dan disejajarkan dengan Pancasila, karena letak sumber hukum yang paling utama di negara Indonesia kan Pancasila. Oke, kalau pendapat dari Bintang dan Syakis tadi, kayaknya mereka satu pemikiran gitu ya, bahwa Omnibus Law ini bertentangan dengan sila keempat dan kelima Pancasila, yang mana menyangkut soal keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Oke, kita akan beralih nih ke narasumber yang selanjutnya, mungkin ke Zahra. Kalau Zahra sendiri gimana nih? Apakah Zahra termasuk tim yang mendukung atau menolak Undang-Undang Cipta Kerja? Kalau saya sendiri sih setuju ya dengan Omnibus Law ini. Karena UU Cipta Kerja ini merupakan bentuk ikhtiar merampingkan puluhan regulasi yang selama ini menghambat investasi serta pertumbuhan ekonomi. Omnibus Law ini juga dinilai dapat mendorong dan menciptakan kekuatan perekonomian nasional melalui terciptanya lapangan kerja serta pemberian fasilitas perpajakan. Jadi salah satu poin positif tujuan dari Omnibus Law itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 7 juta pengangguran yang ada di Indonesia. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, tadi kalau penjelasan dari Zahra, kata Zahra mengatakan bahwa Omnibus Law ini bisa memberikan manfaat yang begitu besar gitu ya, terutama untuk perekonomian nasional. Apalagi mengingat bahwa negara kita ini merupakan negara berkembang yang masih terus berusaha dan melakukan berbagai inovasi untuk menjadi negara maju. Kalau untuk para pekerja sendiri, itu manfaat Omnibus Law apa aja ya Zahra? Mungkin bisa ngasih tahu Pak teman-teman listener nih, kan pasti masyarakat kecil juga ingin merasakan manfaatnya. Baik, jadi Omnibus Law UU Cipta Kerja ini juga dibuat untuk mensejahterakan para pekerja ya. Tentunya beberapa manfaat Omnibus Law tersebut, yang pertama, yakni jaminan korban PHK. Dalam UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa pemerintah bakal ngebantu para karyawan nih yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan memberikan berbagai pelatihan kerja. Kalau belum dapat pekerjaan juga, pemerintah bakal ngasih bantuan berupa uang tunai. Yang kedua, ada hak cuti haid dan hamil tidak dihapus. Nah, jadi untuk para pekerja wanita yang haid maupun hamil masih dapat melakukan cuti di waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada sertifikasi halal gratis untuk UMKM. Untuk para pelaku usaha UMKM nih, pemerintah juga bakal nanggung biaya untuk pengurusan sertifikasi halal. Dan yang terakhir, kemudahan dalam izin bagi pelaku UMKM. Pelaku usaha UMKM juga akan diberikan dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui online single submission atau OSS. Sebetulnya tuh masih ada beberapa manfaat lain dari Omnibus Law ini untuk para pekerja. Yang saya sebutkan tadi itu hanya beberapa. Intinya menurut saya masyarakat kecil terutama para pekerja maupun pelaku usaha akan merasakan manfaat dari Omnibus Law ini. Oke, tadi kita udah dengar nih ya penjelasan dari Zahra tentang apa aja dampak positif dari Omnibus Law ini, terutama untuk masyarakat dan para pekerja gitu ya. Jadi sebetulnya pemerintah juga perlu mengingat bahwa kedaulatan itu sepenuhnya ada di tangan rakyat, dan segala yang diatur dibuat pemerintah itu pasti menyangkut nasib jutaan masyarakat Indonesia. Lalu kita nih sebagai pelajar jangan sampai termakan hoax juga ya dengan segala berita yang beredar, karena kita lah yang akan menentukan nasib negara ini mau dibawa kemana. Kita juga sebagai generasi muda berharap bahwa kekayaan Indonesia ini jangan sampai disalahgunakan atau dieksploitasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Sedangkan rakyat biasa nasibnya tidak sejahtera gitu ya. Kak Aisyah, permisi saya izin menanggapi pernyataan Kak Zahra. Baik, silakan Bintang. Ya, demonstrasi yang dilakukan oleh kaum buruh dan mahasiswa tentunya bukan tanpa alasan ya. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan terhadap undang-undang ini, seperti pesangon yang dipotong dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah, yang pasti memberatkan terhadap kaum buruh. Lalu penghapusan pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dampaknya perusahaan bisa mempekerjakan buruh sebagai pegawai kontrak seumur hidup. Lalu apakah yang dimaksud meringkas regulasi atau menyederhanakan regulasi itu menghapus peraturan yang sudah ada sehingga memberatkan kaum buruh? Baik, jadi pendapat Bintang tadi, Bintang mengatakan bahwa bagian yang membuat para buruh sampai berdemo itu karena adanya pemotongan pesangon gitu ya, yang dimana hal ini mengganggu kesejahteraan rakyat. Baik, mungkin sebelum kita akhiri nih topik kita hari ini, bincang-bincang kita kali ini, saya mau ke Syarla dulu nih, mungkin Syarla ada yang mau ditambahkan?
Menurut saya, untuk menyikapi kontroversi yang terjadi soal Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita sebagai generasi muda tidak boleh emosional dan sentimental, apalagi sampai kemakan hasutan pihak-pihak tertentu yang punya maksud mengacaukan situasi negeri ini yang tengah pandemi. Jika ada yang tidak puas, mungkin bisa menggunakan jalur konstitusional. Untuk para masyarakat yang turun ke jalanan, juga saya harap tidak terjadi anarkisme maupun tindakan-tindakan yang bisa merusak fasilitas. Saya juga izin menambahkan ya, saya juga setuju dengan pendapat teman-teman narasumber yang lain bahwa setiap peraturan itu pasti mengandung banyak plus minus. Jadi bagi pihak-pihak baik yang setuju maupun tidak, sama-sama harus bersikap bijak. Betul tuh. Jadi untuk yang turun ke jalanan nih ya, haram deh hukumnya kalau bertindak anarkis, merusak, atau bahkan sampai provokatif. Selain bertentangan sama nilai demokrasi, pelaku tindakan anarkis juga bisa ditangkap loh sama pihak berwajib. Serem gak sih? Serem banget loh. Demo itu butuh rasionalitas, bukan semata bermodal emosionalitas. Oke, wah kayaknya nggak afdol nih kalau Bintang nggak ikut nambahin. Gimana Bintang? Ada yang mau ditambahkan? Ya, saya mau menambahkan sedikit. Sebenarnya walaupun banyak penyebab atau isi pasal yang agak kurang sreg nih sama Undang-Undang Cipta Kerja ini, tapi menurut saya kita nggak bisa langsung mencap bahwa undang-undang ini buruk. Mungkin kita tinggal tunggu saja waktu di mana pemerintah bisa merealisasikan semua keputusannya. Apakah nantinya ekonomi bangsa akan berangsur membaik atau sebaliknya? Baik, wah Hello Podcast kayaknya nggak salah ngundang narasumber nih ya. Narasumber kita hari ini walaupun usianya masih muda, belia, tapi pemikirannya hebat sekali. Lalu untuk pertanyaan terakhir, ada nggak kesan-kesan atau saran kalian buat pemerintah? Silakan, mungkin dari Syarwa. Dari saya pribadi, sebaiknya pemerintah sebelum membuat peraturan atau memutuskan sesuatu harus memikirkan masyarakatnya terlebih dahulu, mempertimbangkan lebih baik apakah peraturan yang dibuat ini akan menguntungkan atau merugikan untuk masyarakat, dan apakah semua masyarakat akan setuju dengan peraturan yang dibuat. Kalau dari saya sih, di Omnibus Law ini kan ada beberapa UU ya, yang dihapus atau diubah. Sebaiknya jika ingin menghapus atau mengubah, pemerintah harus menjelaskan lebih lanjut dan melihat apakah masyarakat setuju atau tidak. Intinya sih, semoga selanjutnya pemerintah lebih terbuka dan lebih memperhatikan dampaknya agar tidak ada yang dirugikan. Ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini terkesan tertutup dan minim partisipasi publik. Kalian juga tentu pernah mendengar pernyataan pemerintah ya, yang bilang kalau ada isi undang-undang yang memberatkan, silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi. Padahal menurut saya seharusnya undang-undang itu dibuat sebaik mungkin di DPR, bukan rakyat yang harusnya menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Oke, kalau dari saya ya semoga selanjutnya pemerintah dan jajarannya bisa membuat peraturan yang dapat diterima oleh seluruh Indonesia. Karena kan mereka udah dibayar ya sama kita dari pajak atau dari yang lain. Sehingga mungkin nantinya tidak ada yang dirugikan dari pihak masyarakat sendiri seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi seru banget ya topik kita hari ini. Kita bisa melihat sudut pandang teman-teman narasumber yang beragam. Ada ya tim yang pro dan ada tim yang kontra. Dan hal itu wajar saja terjadi ya teman-teman, asalkan jangan sampai membuat perpecahan di antara kita. Karena tujuan kita tuh pasti sama gitu ya, kita menginginkan yang terbaik untuk bangsa ini. Oke, teman-teman listener yang di rumah, semoga bisa mengambil manfaat dari topik kita kali ini ya. Sebelum podcast hari ini saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih karena teman-teman narasumber udah mau join dan ngasih pendapatnya nih yang keren-keren. Terima kasih untuk Syaki, Syarla, Bintang, dan Zahra. Semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lebih banyak ya. Sehat selalu untuk kalian semua. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M-nya. Akhir kata, saya Aisyah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.